warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita hadiah dulu terhadap guru kita almarhum al-maghfurah Ki Haji Khadamul Qudus dan almarhum al-maghfurah Ki Haji Qudus ala haji niyah wa kullu niyatin shalihah khususan ila ruhi Ki Haji Khadamul Qudus bin Ki Haji Qaini khususan ila ruhi Ki Haji Qadamul Qaini Haji Sadi wa sunnari wa sunnari Ki Haji Muhammad Bakri Haji Abdullah wa sunnari wa khususan ila arwahi ahli haji jamaah waqtir lahum junubahum wa an sayyatina sallallahu mantan pana bi barakatihim syai'lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala aydan yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Alhamdulillah wa syukurillah para hadirin jamaah yang saya hormati dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya rumahnya itu tuh tetanggaan. Ya, Kapan kita? iya di situ. Yang hari Jumat kadang-kadang ngerasa kehalangan gitu. Ini gitu. Ini ya rumah. Oh ini. Ya. Itu. Kelihatan. Nomor kedua, di sini alhamdulillah mengabdikan diri sudah 35 tahun. Ya. Jadi memang sering disuruh sama Abi Hodam itu kadang-kadang suka ngegantiin kenang gewer kemana banyak lah saja itu. Dan saya juga punya cabang Ustadz sekarang, punya cabang pesantren di daerah Cigudeg, Cijerai. Sekarang udah ada 70 santri. Doakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, semoga pondok yang saya pimpin diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pengajian ini mudah-mudahan terus berlanjut walaupun almarhum al-maghfurlah sudah tidak ada. Hadirin sekalian, sebab perkara di antara perkara yang dilarang oleh Rasul itu adalah qati'ur rahmi, memutuskan silaturahmi. Ya. Jadi kenapa kita harus selalu bersilaturahmi? Jawabnya itu memang perintah Rasul aja. Sudah perintah Rasul. Nah, mudah-mudahan para hadirin dengan adanya pengajian ini, satu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa jamiah muslimin wal muslimat, diberikannya kita rezeki yang banyak halal serta berkah, serta diberikannya kita putra putri yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Para hadirin sekalian, materi yang saya akan bahas pada pagi hari ini adalah tentang masalah ada 4 wasiat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abi Dzar Al-Ghifari. Hadisnya ini adalah riwayat Tirmizi yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Di antara sahabat yang sering mendapatkan wasiat dari Rasul adalah yaitu Abi Dzar Al-Ghifari. Kenapa Abi Dzar Al-Ghifari? Sebab Abi Dzar Al-Ghifari itu punya tugas diantaranya untuk mengambil zakat, untuk memungut zakat. Sebab bahasa Sundana panghese-hesena pangera-erana lamun menta. Menta mah kudu kanda beungeut. Berarti pihak bank pangera-erana bagian penagihan. Tadi kudu kanda beungeut. Ya. Terus kadang-kadang pan kalau acara minjemna gampang sok mayarna ge hese. Kebanyakan orang. Ya, gitu. Makanya sampai Rasul selalu mendoktrin terhadap Abi Dzar Al-Ghifari. Nah, ini asbab wurud daripada hadis ini adalah di antaranya ketika Abi Dzar Al-Ghifari akan berangkat ke negeri Yaman. Maka kata Rasul di sini memberikan wasiat. Kata Rasul, "Ya Aba Dzar, jaddidis sapinah fa innal bahra amik." Hei Abi Dzar, baguskan oleh kamu niat. Ini kalau dikaji dengan bahasa secara bahasa jaddidis sapinah itu asa mananya itu perbarui perahu asalnya, Pak. Jadid itu perbaharui, sapinah perahu. Tapi maksudnya baguskan oleh kamu niat. Ya, langsung dikasih mana aja. Sebab kalau ngaji ma'ani dulu kalir kan. Ya. Baguskan oleh kamu niat. Kenapa? Fa'innal bahro amik. Maka sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Artinya di dalam kegiatan apapun, ya, di dalam pekerjaan apapun kita memerlukan niat. Di dalam kitab hadis Arba'in karangan Imam Nawawi yang pertama dicantumkan adalah tentang masalah niat. Di situ dijelaskan innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Paman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu ketika Rasul akan hijrah bersama sahabat, hadis yang dikeluarkan oleh Rasul itu adalah itu. Ya, artinya itu yang perlu kita tancapkan terlebih dahulu adalah niat. Sehingga Imam Syafi'i, para hadirin sekalian, menetapkan bahwa sholat tanpa niat, sholat tidak memakai niat, itu sholatnya tidak sah. Di dalam wudu, ya, niat itu menjadi rukun. Di dalam sholat menjadi rukun. Puasa pun menjadi rukun. Maka bapak-bapak ketika akan kerja ini perlu niat. Maka Rasul mengajarkan sama kita. Ketika kita di gerbang rumah, mau keluar pintu itu biasakan oleh kita Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa. Kira-kira osok tara ya? Masih benget-benget tara gitu. Ingat. Ya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata. Nah, maka kata Rasul, kata hadisnya ruziko wadumina. Ya, akan diberikan rezeki dan rezekinya akan ditanggung jawab. Insya Allah kita akan diberikan rasa kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ketika akan keluar rumah biasa membaca itu. Ruziko wadumina. Nah, kalau hati kita merasa kurang terus berarti tara maca eta. Ini maafnya campuran Sunda ya. Karena untuna pabelit jadi. Ya. Jadi begitu. Allahu akbar. Maka biasakan oleh kita nih ya. Maka di sini sampai para hadirin subhanallah. Di sini Sayyidina Umar ya sampai saling mewasiat Sayyidina Umar dengan para sahabat. Bahkan hei para sahabat, kata Sayyidina Umar, anna aunallah lil abdi
anna Allah bilil abdi biqadri niyatihi. Maka pertolongan Allah itu terhadap hamba itu tergantung niatnya. Paman halasat niyatuhu tamma aunallahi ta'ala. Barang siapa yang bagus niatnya, maka akan sempurna pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bagus niatnya, insya Allah Allah kasih pertolongan sama kita. Ya, bapak-bapak mau misalkan ada penagihan, rada sulit orangnya, tapi kita niatnya lillahi ta'ala, maka Allah akan kasih pertolongan. Tetapi para hadirin, wa man naqasat niyatu naqasat anu aunallahi biqadri dzalika. Barang siapa yang kurang niatnya, maka akan kurang juga pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya hati-hati nih niat. Maka pantas kata Rasul, jadi disapina fa innal bahra amik. Baguskan oleh kamu nih niat. Kenapa? Fa innal bahra amik. Bahra amik itu asal mananya lautan itu sangat dalam. Maknanya adalah sesungguhnya godaan itu sangat dahsyat. Kalau naik perahu kan ada ombak, ada badai, benar nggak? Nah, ketika kita kalau niat kita tidak ada, maka di dalam amal kita itu suka ada yang menggoda. Di antara yang suka menggoda, para hadirin sekalian, kata Imam Ghazali ada 4. Ya, ada 4 yang suka menggoda, menghalangi terhadap kita untuk beramal. Yang suka menggoda terjadi tempat ya. Iya. Untuk kita beramal. Nomor 1 setan. Maka di dalam surat Yasin dikatakan, alam ahad ilaikum ya bani adam adla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apakah aku tidak menjanjikan terhadap kamu sekalian Allah ta'budus syaitan. Kalian itu jangan mengikuti, itu makna tafsirnya tutiu. Jangan mengikuti setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Allahu akbar. Tidak henti-henti setan itu menggoda terhadap manusia. Supaya supaya manusia itu tergelincir. Bagaimana caranya manusia itu diam bersama setan, bersama iblis nanti di neraka. Bahkan kata almarhum, saya sering mendengar, manusia di dunia ini jumlahnya ada 7 miliar. Yang mukmin itu cuma 1 miliar, Pak. Kata beliau nih. Tanya iraha bang hitung eta tanya. Saya mah belum pernah ngitung. Ya, tapi sama guru mah percaya baik. Pakai jari. Ya, biasanya dari Kang Didin Hafidudin biasanya. Beliau itu suka nyatet dari beliau. Ya. Nah, cuman yang jadi masalah, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang iman. Ya, ulama semuanya mengatakan tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat iman dan nikmat rata-rata ulama. Nikmat yang paling dahsyat adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Allahu akbar. Abu Jahal, Pak, 70 kali didatangi oleh Rasul, tapi Allah tidak takdirkan menjadi orang yang beriman. Kita tahu semua Abu Jahal itu kan paman Rasul. Ya. 70 kali. Sampai Abu Thalib itu Allahu akbar, peladirin. Itu suka mengurus terhadap Rasul. Kalau Rasul dijolimi, maka Abu Thalib yang membela. Ketika Abu Thalib wafat, peladirin sekalian, itu sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai paman, bahasa Sunda, mamang ucapkan 2 kalimat syahadat, mamang ucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi itu Abu Thalib caduk cik bahasa Sundana. Ya, caduk teh podol padahal. Ya, susah. Iya. Pantang. Enggak mau aja. Enggak mau. Maaf ya, ini pabeli cik Sunda jadi. Kayaknya dia Sunda kabeh ya. Ini dengar ieu sabar hiji. Oh, ieu man Jawa meureunna. Soalnya beungeut Jawa soalnya. Allah. Ya maaf ya, saya memang rada gini begini, rada kosong humor. Ya. Besing aya orang bang mah serius gitu. Allahu akbar.
Tuh, jadi we poho lah. Yang pertama Gara-gara caduk setan. ini. Yang pertama setan. Ya. Allah. Yang mengganggu. Nah, itu Sayyidin Abu Thalib itu ya tong make caduk atuh. Gitu. Badis gelir dewa naon atuh. Ya, sama sekali tidak mau itu sama sekali benar. Ya, sama sekali tidak mau iman. Ya. Sampai menangis Rasul. Paman, coba masuk Islam. Dibimbing asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Tidak iman itu Abu Thalib. Sampai turun ayat ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah terhadap orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang bakal memberikan hidayah. Allahu akbar. Ya, yang perlu kita syukuri terhadap kita itu Kanjeng Rasul gak pernah datang, Wali Songo gak pernah datang, benar gak? Bahkan kadang-kadang ngajinya juga kita kurang rajin. Sebulan sekali merenah. Yang mingguan matara. Tapi Allah menyimpan iman terhadap kita. Allahu akbar. Sedangkan iman itu Pak bukan uang jaminannya, tapi surga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal dzalikal fawzul kabir. Itu adalah kebahagiaan yang sangat besar. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya adalah surga yang dimana surga tersebut mengalir walungan itu sungai ya, walungan teh sungai Pak, yang mengalir sungai nah, kadang ngabaso sungainya biar banyak cenah. Tajri min tatihal zalikal fawzul. Allahu akbar ya. Subhanallah. Kita ini begini, kalau hitung-hitung Pak ya, amal itu sedikit. Ya, kita itu amal sedikit. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi jangan dikatakan usaha itu tidak ibadah. Usaha juga termasuk ibadah. Ya, bapak-bapak kerja, jadi direktur, jadi anu, itu ibadah. Niatkan setiap kita melangkah itu niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab fungsi manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya. Nah, jadi kita semuanya itu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beriman. Iman itu tidak tanggung, jaminannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Syukur enggak kita ditakdirkan jadi orang yang iman? Alhamdulillah. Ya Allah, amal sedikit balasannya surga. Yang di surga itu Allahu akbar. Baca surat Waqiah. Paling tengarti. Baca wayungku, apa ini artinya cenah? Ya, baca terjemahnya. Ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allahu akbar. Pokoknya itu menceritakan tentang masalah surga dan neraka. Ya, bahkan Pak ada yang pernah bertanya, Kiai katanya kalau di surga ada yang seperti di Ancol enggak? Ada yang muter-muter, naik waterboom gitu karar itu. Itu ibu-ibu ada yang iseng Pak. Kata saya, hayang naon sia aya. Aya di surga. Bisa nonton film enggak? Hayang naon ya aya. Baca di dalam Al-Qur'an dalilnya, wa fiha ma yashtahun, dan di dalam surga itu apa yang kau inginkan itu ada semuanya. Subhan. Jadi ibadah kita sedikit, ya, banyak godaannya, tapi Allah balas surga. Subhan. Ini aja, kalau kita kerja, ya, sebulan digaji 100 juta, gede nggak? Gede. Ya, kalau 1 miliar, gede. Tinggal hitung bapak-bapak, dipakai tidur berapa jam? Hidup di dunia nih, dipakai kancolah, ngomong HP berapa jam? Bercanda. Dipakai bercanda berapa jam? Paling juga benernya pakai ibadah itu 10 tahun lah. Kalau dikasih 60 tahun. Meren. Ya, 10 tahun. Tapi dibalas surga. Surga itu baca surat Ali Imran, ya kalau nggak salah ayat 11 itu.
Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Arduhas samawati wal ard. Surga itu seluas langit dan bumi, luas. Sesadeng aja punya saya udah serem. Sesadeng nu haji utis kabeh. Be. Kira-kira cari tangan bulak-balik. Benar enggak? Ini mah serius. Sabogor nih, nu bapak. Siapa? Karena jadi bupati juga kita kan. Itu bupati sampai di awal ya nguyung ojek menyungsap segala. Itu baru jadi bupati, bukan memiliki Bogornya, benar nggak Pak? Ini mah punya kita. Bisa sendiri. Subhan. Maka nggak apa-apa kita ngomong. Kenapa kamu ibadah? Pengen surga? Nggak apa-apa. Sebab surga itu diantara yang perkara yang perlu kita imani. Yang asalnya dasarnya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngajinya sok jam berapa? Setengah 8. Mudah-mudahan dari setengah 8. Ya. Kalau udah mau berhenti bejaan ya, anggus kajian gitu. Soalnya hati-hatinya ibu-ibu kos gitu dah. Kan ada bu orang yang ngaji mikiran jam aja tah. Beracun jam berani ngalian jam aja. Melihat jam aja terus. Wah kosnya jamnya mau jatuh itu. Subhanallah. Ya. Pertama setan. Jadi selalu menggoda. Jadi materinya enggak Agus sih kajian banyak. Ya, sambung. Itu mudah-mudahan panjang umur. Satu, setan itu ketika kita akan ibadah digoda ibu-ibu. Contoh tadi bangun malam. Kalau kita mau enggak pakai yang disyariatkan oleh Rasul hararese. Ngerti di hararese? Susah. Maka ketika kita tidur itu pakai alarm. Saya sendiri nih kalau enggak pakai yang disyariatkan oleh Rasul, pakai alarm, Pak. Gitu. Yung. Coba alarm diparima. Dimatiin kalana. Kenapa? Sebab ini jari kita juga digerakkan kadang-kadang dibantu oleh setan. Tapi maka ketika kita tidur itu disunahkan make apa yang disyariatkan oleh Rasul. Ini bisa diamalkan nih. Yang biasa saya nih, termasuk ini meruqyah diri, Pak, untuk jaga-jaga supaya jauh daripada sihir. Bisa diamalkan. Harus percaya sebab semua ini Quran. Tukilan daripada hadis Riyadhus Shalihin. Ya, karangan Imam Nawawi. Satu, ketika kita tidur itu, sama sih. Pabrik jeung huntu ini sendiri. Ketika kita tidur, maka disunahkan kita itu mempunyai wudu, bersuci. Memang sangat, Bu. Ya Allah. Bahkan di situ ada hadis walaupun dhaif, ya. Di situ ada hadis orang yang tidur dalam keadaan bersuci kemudian di malam itu dia wafat dalam keadaan syahid. Bahkan hadisnya sahih masih riwayat Tirmizi, batal malaikatu semalaman malaikat itu menjaga dirinya. Maka ketika bergerak itu malaikat memintakan ampunan. Muruluk yang ngaji hadisnya banyak. Jadi nung ketik lagi lieureun eta. Allah. Satu, dosanya bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ya, kita amalkan ya. Biasa berwudu, bersuci. Teh saya cek ibu-ibu teh, kata ibu-ibu saya mah bagaimana ya? Misalkan udah berhubungan, yang wudu aja. Wudu sunnah. Sunnah punya wudu. Ataupun nantinya kita bersentuhan suami gak apa-apa kata Rasul. Tetap kita dalam keadaan punya wudu. Maka ketika ada sihir itu tidak akan masuk kalau kita punya wudu. Sebab ada hadis gini, Pak. Al-wudu'u junnatun. Wudu itu adalah benteng. Makanya kalau sering kesurupan perbanyak aja wudu. Pas setan aja mental ya. Bener ini. Orangnya di wudhu itu kan. Hah? Orangnya setannya di wudhu itu. Dianya nanti wiridan dawa wudu aja. Hadisnya Ustaz nih, al-wudu junnatun. Wudu itu adalah benteng. Misalkan ini kesetanan. Kita misalkan. Di kitanya yang wudu terus. Nanti kalau udah sembuh suruh wudu aja. Oh, ya benar. Dawa wudu aja. Bahkan Mama Bakri almarhum nih masih pendiri pondok pesantren ini,
beliau itu punya wiridan dawa wudu. Sunnatun. Ya, al wudu junnatun. Benteng. Satu ya. Ya, Pak. Nomor kedua, para hadirin ketika akan tidur nih, biasakan nih. Mudah-mudahan jadi ilmu ya. Itu. Nomor kedua, kita itu disunahkan baca Fatihah 1 balik. Yang bagus 7 balik. Kemudian Al-Ikhlas 3 balik. Awas jangan Al-Ikhlas jangan. Tapi Qul huwallahu ahad. Kada cek guru Al-Ikhlas cenah. Solang kan. Nomor ketiga, baca ayat kursi. Ya, ayat kursi. Berapa balik? Itu juga 7 balik. Udah? Falak binas, Qul a'udzu birabbil falak dan Qul a'udzu birabbin nas. Bagusnya 11 balik. Oh iya, nah hatena. Bagus, panjang amat cenah. Tuh, gitu. Surga pengen ama embung, Pak. Ya. Enggak kuat 11 3 balik. Ya, 3 balik. Saya kebanyakan 3 balik daripada 11. Sebab 11 malah ada ingat. Ya. Terus awal surat Al-Baqarah daripada sampai ulaika humul muflihun. Ya. Ulaika humul muflihun ada kan? Ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul sampai muflihun. 1 balik. Ayat kursi udah tadi. Tinggal akhir surat Al-Baqarah. Dari mulai amanah rasul. Ya. Enggak, amanah rasul pendek, Pak. Amanah rasul bima unzil sampai terakhir. 1 balik, bagusnya 3 balik. Terus supaya kata hadis di Riyadhus Shalihin, supaya kita dalam keadaan wafat husnul khotimah, baca Al-Kafirun 1 balik. Ya, baru inna ataina 1 balik ditiupkan, Pak nih. Nanti diginikan. Ini bukan bid'ah ya, tapi dari ulamanya diajarkan gitu. Ditiup meruqyah diri nih. Nah, baru diusapkan ke sini, ke sekujur tubuh. Nah, itu sunnah cok. Besi terpercaya malam jajah. Bapak minta bangun jam berapa? Dimudahkan oleh Allah. Ya Allah, bangunkan saya jam 3. Bangun. Mudah bangun. Mulai kira. Ngan eta arek nage males. Maunya juga mah, kudu nage sangeut. Ya, besi nggak percaya nanti tes aja malam. Ya, benar. Ya, insya Allah beda dengan kita pakai alarm dengan apa yang disunahkan oleh Rasul. Mudah kita bangun. Sebab kembali, setan itu ketika kita akan ibadah selalu menggoda. Ya, contohnya ketika mau bangun malam. Bahasa setan kan di hadis sahih gini, al-lail tul. Masih panjang. Malam masih panjang. Kalau bangun 3:30 ya, misalkan subuh sekarang jam 4:10 kan. Ya lumayan setengah jam lagi belum subuh. Nonggeng deui kaburangan. Benar enggak? Rata-rata gitu. Itu bahasa hadisnya al-lail tul. Sehingga kadang-kadang para hadirin, Allahu Akbar. Kita aturan tahajud jadi enggak aturan berjamaah subuh jadi enggak berjamaah. Sedangkan kalau orang malamnya tahajud berjamaah subuh, paginya itu akan ada semangat hidup. Beda orang yang kesiangan subuh. Kalau orang kesiangan subuh bangun jam segini baru bangun, parusing kos naon buah. Bahasa Sundana hutangnya kajeung kabeh. Benar, Pak. Kalau orang suka kesiangan bala fi ujunai syaitanun, kencing di dalam telinganya setan. Satu, setan itu ketika kita akan ibadah maka setan itu menggoda terhadap kita. Ya. Polilok ya, ya. Satu, ketika akan ibadah. Allahu Akbar. Ya. Makanya Imam Ghazali mengatakan Allahu Akbar, ketika kita akan amal disunahkan ta'ud. A'udzubillahi minasyaiton
Jadi bapak-bapak mau memulai kerja nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau kalau Arifin Ilham membiasakan Robbi a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika Robbi. Kok cenah ngadoa wae, penting ngadoa. Sebab ini dari beliau juga, dari almarhum, sering mengatakan, katanya Allah menyelesaikan perkara itu 30% dengan ikhtiar, ya, dengan hasil daripada cara kita, 70% dengan doa, Pak. Itu sudah dibuktikan. Ya, dahsyatnya doa. Nanti kita bahas dahsyatnya doa. Allahu Akbar. Ya. Kalau dengan doa itu banyak perkara-perkara, kata beliau juga nih, perkara-perkara yang mustahil itu bisa dijawab dengan doa. Benar enggak? Udah kerasa kan? Ya. Jadi kita jangan terlalu fokus sama otak kita, pikiran kita. Maka diantaranya harus dengan doa. Ketika akan kerja, biasakan pada tahu. Satu ya, setan itu menggoda terhadap kita ketika kita angkat ibadah. Nomor kedua, sedang ibadah. Ya, mana? Ketika kita sholat, saya bukan bapak-bapak. Bapak-bapak mah kira-kira lebih parah gua mah. Pasti. Ya Allahu Akbar. Kadang-kadang ngamana we hate eta. Kemana aja ngacapruk. Tukang dagang hitung dagangan. Namun bagian manajemen hitung tadi berapa yang masuk, yang berapa yang keluar. Coba ulah keur salat itu hitung engke bae. Kan ada waktunya, benar enggak? Itu ke hati kita, Masya Allah. Sehingga kita lupa salat. 4-3. Allahu Akbar. Aduh, bahaya. Subhanallah. Itu setan itu supaya amal kita batal. Satu, ketika kita akan ibadah. Dua, ketika kita sedang ibadah. Nomor ketiga, setelah ibadah. Bagaimana supaya tidak ada amal, tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dipakai sombong. Bahasanya gini, kayak gua lu ngaji, lu mentara ngaji, dasar Abu Jahaz ya. Pakai amal ketika dipakai sombong habis pahalanya. Ya. Gini nih, malam kita tahajud. Aing mah tahajud. Setahajud tuh. Entah aing mah cenah. Saya emang gak tahajud. Dasar. Seperti belangsak lo, gak tahajud. Gitu ngomongnya. Pakai sombong. Nah itu kata Imam Ghazali, habis pahala. Satu, akan ibadah, sedang ibadah, beres ibadah. Nah makanya solusinya nih, harus ada solusi. Solusinya apa? Biasakan oleh kita sebelum kita amal ta'awudz. A'udzubillahi minasyaiton. Jadi bukan bid'ah itu juga. Ya, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika Rabbi. Ya, makanya kalau bapak-bapak sering mendengar ceramah almarhum Arifin Ilham selalu mengucapkan Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika Rabbi. Itu fungsinya itu. Tukilan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ya, satu ya, yang suka menggoda kita nih. Kalau kita kurang bagus niat. Asalnya niat, judulnya niat. Nomor kedua ya, yang suka menggoda terhadap kita itu adalah nafsu. Surat apa? Di dalam surat Yusuf ya, kalau nggak salah ayat 11 juga itu. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh Siti Zulaikha untuk bersenggama, maka Nabi Yusuf pun nafsunya bergetar. Sasipan untuk kagoda ku awe gelis. Bari Siti Zulaikha itu istrinya raja, cantik, menggoda terhadap Nabi Yusuf alaihis salam. Sebab Nabi Yusuf itu punya mukjizat. Mukjizat itu sewaktu-waktu terlihat ganteng, cakep. Jadi Nabi mukjizat itu begini Pak, sewaktu-waktu, bukan terus ganteng baik, bukan, tapi sewaktu-waktu terlihat ganteng baik. Ya, pan orang mah jore baik aja.
Subha sampai Allahu Akbar. Siti Julaiha itu tergoda luar biasa. Panjang kalau diceritakan Nabi Yusuf alaihissalam. Baca aja di dalam surat Yusuf ya. Itu bukan menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai digoda ke kamar, ya. Nabi Yusuf terus berzikir kepada Allah. Mari Yusuf, kata Siti Julaiha. Mari Yusuf, kita bersenang-senang, bersenggama. Digoda, Pak. Kalau pangkat saya boro-boro tahan, Pak. Digoda ku awewe gelis. Pejabat diberi duit. Bah. Maruf Amin juga celeng. Awewe teh godaan. Cuntai kalau sudah menggoda. Ya. Nabi Yusuf ngomong, inni akhafullahu rabbal alamin. Maaf Julaiha, aku takut kepada Allah yang menguasai ini alam. Bukan tidak mau aku bersenang-senang, bersenggama dengan, aku takut kepada Allah. Maka loncat, beledak, Nabi Yusuf ditarik ininya oleh Siti Julaiha. Ya, kalau bapak-bapak kira-kira ya awe gelis ngagoda, ngajakan kikituan. Ya, boro-boro ini ahopullah. Hayu. Ada. Urang mah enggak digoda juga ngagoda. Benar enggak? Hai cenah. Subhanallah. Allahu akbar. Nah, kenapa nafsu kita yang belum bisa kita kendalikan? Maka kata Imam Ghazali juga nih. Kata Imam Ghazali, kalau orang sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, maka dia pasti diberikan nikmatnya ibadah. Pengen kita itu merasakan nikmat ibadah, kendalikan hawa nafsu kita. Apa? Nafsu itu bukan untuk dihilangkan. Jangan dihilangkan. Kalau nggak punya nafsu, kita nggak punya anak. Liur kan. Namun bapak-bapak nggak punya nafsu, mau gawe. Ya, maka Allah diantara keistimewaannya, ya diantara nugraha Allah, rahman Allah, Allah memberikan nafsu sama kita. Cuma nafsu itu perlu dikendalikan. Mana solusi untuk mengendalikan hawa nafsu? Tingkatkan iman, tingkatkan ibadah. Semakin kita meningkatkan iman, meningkatkan ibadah, maka otomatis pada hadirin sekalian, nafsu itu akan terkendali. Jadi nafsu itu nanti bukan menginginkan terhadap perkara-perkara yang jelek aja, tapi akan ngaloyogna naon ta bahasana? Ngaloyogna jalannya ke perkara yang baik. Ya, loyogna karena perkara anu hade. Tapi ketika diumbar, nafsu itu akan semakin besar. Tetapi ketika kita kendalikan dengan iman dan takwa kepada Allah, maka nafsu itu akan terkendali. Insya siap ya mengendalikan hawa. Jadi satu solusinya ta'uz. Dua, kendalikan nafsu dengan meningkatkan amal ibadah. Iman kita tingkatkan, ibadah kita tingkatkan. Bukan ditambah. Ibadah itu bukan ditambah. Kalau ditambah nanti sholat zuhur jadi 8. Ya, ditingkatkan kualitasnya. Ditambah ditingkatkan. Subha. Berapa tuh? 4 ya. Nomor ketiga, dunia. Yang suka menghalangi, menggoda terhadap kita. Ya. Dunia. Kadang-kadang Allahu Akbar. Orang banyak dunia itu beda, Pak. Diriwayatkan ada di zaman sahabat namanya Sa'labah. Kalau di zaman Nabi Musa itu namanya Qarun. Qarun itu para hadirin Allahu Akbar. Sampai diriwayatkan di situ punya baju cuman pakaian lah satu-satunya. Ketika dipakai oleh Qarun maka istrinya teranjang. Adanya tidak sempurna pakai bajunya. Ketika dipakai oleh istrinya maka Qarun telanjang, tidak sempurna pakai baju. Sampai Qarun itu minta sama Nabi Musa. Ya. Coba Musa, kan pamannya juga Qarun itu. Musa doakan saya. Kalau saya udah kaya mah saya mau benar-benar soleh. Untuk lebih menunjang terhadap ibadah saya kepada Allah. Kan kita suka gitu kan? Doakan kiai, emang geus beungar mah dibuah mun pasantren. Dibulikeun tempat geus beungar koret. Rata-rata gitu kan? Itu Qarun gitu. Allahu Akbar.
Nah, kata Nabi Musa, nggak bakalan kuat Korun, nggak bakalan kuat. Kalau udah kaya mah kamu doakan saya insya Allah kuat. 3 kali sama Nabi Musa, para hadirin, ya minta doa. Akhirnya Nabi Musa mendoakan terhadap Korun. Kaya sampai di Quran disebutkan itu anak kuncinya aja terbuat dari emas. Kalau digotong sama 70-an itu tidak akan tergotong. Kuncina hungkul, can gerendelna. Subhanallah. Kan kalau zakat kalau zaman Nabi Musa itu 10%, bukan 2,5%. 10%. Air napas dipinta zakat, korek. Itulah terkena godaan nafsu. Wah, ini si Musa. Kalau gini mah bukan zakat, namanya pemerasan. Ya, akhirnya mitnah sama Nabi Musa alaihis salam, dipitnah jinah ya kan. Sampai Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, ambleskeun." Bahasa Indonesia ambleskeun. Tenggelamkan. Tenggelamkan, Pak. Tenggelamkan mati lelep eta berarti. Jadi di tanah itu ambles tuh apa? Kalau lelep kana tanah ngaranna naon tah? Pendamkan. Ya, jadi dia itu ambles ya. What the meaning ambles jadi dari dia. Truk sama bangunan sama dirinya itu tenggelam ke tanah. Tenggelam ke tanah. Sampai sekarang kan Bani Israel, orang-orang Israel nyari harta Korun. Jadi Korun itu nggak sampai dicabut nyawanya, Pak. Terus aja semakin ambles terus. Sedangkan tanah itu semakin dalam semakin panas. Akibat pelit, akibat nafsu. Maka kalau kaya bapak-bapak silahkan. Cuman yang nggak boleh itu pelit, koretnya. Pelitnya koret. Saat dia yang resep ibu-ibu sama orang yang koret, ayat tuh. Sama orang pelit resep tuh. Saya mah sewot. Resep. Ya, orang pelit mah gini. Ya, misalkan dia tabrakan, lah biarin pelit ini. Benar, sakit jangan ditengok pelit ini. Baik, tong dikubur si koretnya. Penyakit itu gara-gara Jadi silahkan, nggak apa-apa. Syara tidak melarang kita itu kaya, kita itu banyak harta, nggak jadi masalah. Cuman yang dilarang itu pelitnya. Nomor kedua, hubud dunyanya. Apa hubud dunya? Syekh Nawawi Al-Bantani, hubud dunya itu nyantelkan dunya di dalam hati, disimpan di sini. Mobil simpan di garasi. Ya, atuh ulah ditenden dina TV simpen di mana? Di tempatna. Kulkas tenden di tempatna. Ulah kulkas dina hate. TV dina hate pinuh atuh. Itu namanya hubud. Allahu akbar. Jadi itu kadang-kadang orang itu tergelincir dengan nafsu. Benar enggak? Ya, nafsu pengen apa? Pengen main, akhirnya ninggalkan ibadah. Nafsu pengen rekreasi, akhirnya ninggalkan ibadah. Kendalikan oleh kita nafsu. Satu apa? Setan, nafsu, dunia. Nomor keempat, makhluk, kata Imam Ghazali. Ini bukan kata saya, tapi kata Imam Ghazali. Makhluk, terkadang manusia itu suka menggoda sama kita. Mana dalilnya? Surat An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati. Ya, allazi yuwaswisu fi sudurinnas, yang suka membisikkan ya terhadap hati-hati manusia. Minal jinnati wan nas, daripada golongan jin dan manusia. Udah, lo jangan apa? Jangan sedekah nyaa. Nyaa. Kata temen nih, kan orang itu Pak ada gini. Ada orang yang rajin sedekah. Ada orang yang rajin, dia itu membantu kan? Sedekah mah enggak, membantu dengan tenaga. Ada orang yang suka menghalang-halang sedekah. Ada. Udahlah, nang naon, ada bagiannya itu mah. Nyaa mendingin kantongan. Yang aing we deh, cenah. Gitu kadang-kadang. Itu allazi waswisu fi sudur minal jinnati. Allah. Saya mah sering gini Pak Ustaz nih. Mau berjamaah.
Kucuk-kucuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngobrol kadi itu berjamaah mantep. Orang minjem duit saya tak. Kan sebel berjamaah ente tapi minjem duit. Duit beak berjamaah. Untung ada istri. Mama udah berjamaah belum? Oh belum berjamaah. Jadi kabelaan gara-gara si kunyuk teh. Ya, itu jelema manusia kadang-kadang menggoda sama kita. Maka pilih-pilihlah oleh kita untuk campur gaul. Jangan sembarangan orang. Maka Imam Ghazali lagi ini. Si 5 menit lagi ya. Besok ya makan durasi ke. Pas na TV wae jadi nah. Ya. Poho dewa jadi. Nampak sekali begitu. Ya bergaul ya. Nah, ketika kita bergaul, ada orang-orang yang jangan kita temenin. Ya. Satu, anak kecil. Anak kecil. Bergaulnya sama anak kecil akhirnya main koleksi kan. Tentang layangan kolot-kolot. Aki-aki tentang layangan. Maka kata Imam Ghazali kalau kita suka bergaul dengan anak kecil, suka leletikeun. Bubudakeun eta. Ya, hiji. Nomor kedua, jangan terlalu banyak bergaul dengan pejabat. Biasanya suka sifat dekingan saya. Hansip. Gak ada Hansip mapan pejabat. Cuman kalau kena sama jenderal beda lagi ya. Saya mau Jokowi, nanti saya telepon kamu sama Jokowi. Kalau Jokowi nanti wauheun. Subhanallah. Ya, kena nggak apa-apa. Cuman tidak boleh terlalu dekat. Makanya di sini Pak di pesantren ini sama pemerintah kena biasa, saling mengenal biasa, silaturahmi biasa. Cuman jadi kiai jangan ayo bolak-balik ke sana. Ke kantor mana kabupaten misalkan bawa proposal terlalu banyak permintaan. Nanti jelek dampak. Ya. 3, yang tidak boleh kita terlalu banyak campur gaul itu adalah dengan orang yang banyak dunia, orang kaya. Maka ini kena nggak apa-apa. Ya, maka suka timbul hubun dunia, kurang rasa syukur. Jadi nenggak baik hubun dunia, ngitungan dunia batur. Oh si anu mau mobilnya udah 3 Asia, motor ge rajin. Nah hutang. Ya. Jadi kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru nomor keempat, jangan terlalu banyak campur gaul dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan perempuan. Teman-teman itu campur gaulnya aja aja. Yang bukan muhrim bersatu bercampur gaul. Terlalu banyak kalau kena boleh terlalu banyak gaul antara laki-laki dengan perempuan. Nomor kelima yang paling jangan nih. Jangan terlalu banyak campur gaul dengan orang-orang fasik yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu kayak pilih-pilihlah teman. Ya, siapa yang kata hikam dikatakan, siapa yang perlu kita gauli, yang kita campuri, orang yang bisa membangkitkan ibadah kepada Allah, baik ucapannya ataupun tingkah lakunya. Orang yang bisa membangkitkan ibadah kepada Allah, ucapannya atau tingkah lakunya. Jadi itu yang 4 yang suka ngegoda. Yang 5 tadi apa? Hah? Yang 5 tadi orang-orang pasar. Orang pasek itu orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Pasek tuh. Pasar. Pasik. Pasek ya pasik. Kalau bahasa Indonesia pasik. Ya. Jadi satu, hati-hati oleh kita nih niat. Biasakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu sebelum berangkat niat apapun. Ya, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah la maujuda, la ilaha illallah la ma'buda illallah. Niatnya gini. Saya niat kerja sedang melaksanakan perintah Allah, mencari ridho Allah. Gaji mah pasti iya Pak. Seperti saya ceramah nih, ya. Udah karena Allah melaksanakan perintah Allah, ridho Allah, di amplop mah pasti iya. Benar tuh Pak. Ya, karena seperti Bapak gitu kan. Gawe karena Allah, kira aku gawe itu digaji. Benar enggak? Benar. Iya, jadi kalau itu namanya ikhlas nanti dibahas di makalah yang selanjutnya. Ya, itu mungkin hanya itu. Jadi
Jadi udah pas waktunya mesti hitung. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf ya, ini banyak bercandanya banyak, Ya. kurang gitu. Tuh. Baik, sebelum jeli kasiron Ustaz. Mau langsung saya ya. Ya. Pamit. Kemarin Mau itu ada tugas lagi. siap dan turun. Ya. Silakan dilanjut aja. Iya. Baik.